Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, selama tidak berjumpa, kita berjumpa lagi di hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Semoga keadaan panjenengan sedaya sehat walafiat, tetap lancar rezekinya nggih Mas Bos. Oke, tanaman dari Tresno Tani ini sekarang usianya 4 HST ya, dimana kita melakukan penanaman atau tonjo itu di tanggal 8 Desember 2024 di hari Minggu waktu itu. Jadi usia tanaman kita ini sekarang adalah 4 hari ya, atau 4 HST. Nah ini kondisinya seperti ini tanaman kita. Ini benih raya dan ini ada ular gagak Mas Bos. Oke. Ini tadi di Dusun Pesulor ya, Desa Pesudukuh, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, habis diguyur hujan. Jadi jam 1 siang kurang seperempat itu diguyur hujan deras, ada anginnya sedikit. Terus sekarang ini masih kepiur. Nah ini kita lihat ya, kita lihat di got itu, nah masih ada percikan air tipis-tipis. Dan kemungkinan di wilayah sentral sana ya, itu wilayah Rejoso ya, Rejoso bagian selatan dan barat. Kemudian wilayah Bagor yang bagian timur tengah. Kemudian sebagian wilayah Nganjuk, Gundang dan Sukomoro mungkin ya, yang di sebelah timur laut. Nah, itulah timur laut sana. Nah, kondisi tanaman kita seperti ini. Jadi ini kita memakai pelindung plastik ini untuk tujuannya biar nanti tangannya nggak luka waktu membetulkan tanaman yang seperti ini. Nah, ini kan ada yang miring toh. Ini kalau miring ini nanti perkembangannya kurang bagus. Kalau pertumbuhannya mungkin masih oke, tapi perkembangan itu pembentukan umbi nantinya itu dia tidak bisa maksimal. Nah, kita harus membuat tegak lurus ke atas ini, mengikuti arah dari matahari ya. Jadi jangan sampai ke kanan kiri atau menyamping. Itu nanti malah lebih bagus. Teorinya seperti itu, tapi penerapannya kita terkadang juga susah karena petani itu kan dinamis ya. Kita tahu teorinya, tapi kalau kita tidak bisa mempraktekkan ya percuma saja. Tidak bisa mempraktekannya bisa karena waktu, tenaga, atau hal yang lainnya, atau modal mungkin. Nah, seperti itu. Nah, tahu saja tidak cukup, kalau untuk bertani kita harus juga melakukannya. Sama seperti agama ya, kalau kita tahu saja saya rasa ya kurang bagus, kurang bijak, kita harus menerapkannya. Seperti itu. Seperti kayak sholat 5 waktu, kita tahu itu kewajiban, kita harus menjalaninya atau melakukannya. Oke. Nah, tanamannya seperti ini. Dan ini masih ada suara gemuruh gluduk ya, nah, di sebelah timur laut. Oke, kita mengulas tanaman kita ya. Tanaman kita ini usia 4 hari. Untuk dasaran kita tidak memakai pupuk dasar saat itu, kita hanya menggunakan kohe kambing sebelum pentraktoran atau kultivator. Kita memakai itu 30 kilo dikali 30 karung, jadi ada 9 kuintal ya. 9 kuintal kohe kambing fermentasi untuk dasaran tanaman ini. Untuk kedepannya kita memplanningkan pemupukan susulan itu menggunakan Vertipos, NPK Brimbang 1616, terus grower, dan nantinya mungkin memakai NPK profesional, dimana kandungan nitrogennya lebih sedikit dari grower, kemudian kandungan fosfatnya lebih tinggi dari NPK grower. Oke, itu planningnya, tapi nanti penerapannya tergantung dari kondisi tanaman kita. Oke, ini sudah serenti ya, udah ada yang tukul atau tumbuh duluan di usia 4 hari ini. Oke, kemudian kita nanti mau membetulkan yang seperti tadi, dan yang gelempang ya, yang gelempang itu yang akarnya tidak menancap, kurang sempurna, itu kita betulkan. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ini PD ya, PD atau kepedean atau GR. Duh mas, kok
lama tidak buat konten. Nah, ini kita buat sekarang. Dan Tresno Tani mohon maaf karena juga kurang enak badan dalam akhir-akhir ini. Ya walaupun kurang enak badan, kita tetap menyempatkan waktu ke lahan. Kita memaksakan diri, ya ukur-ukur lah. Kalau sudah agak capek ya kita istirahat. Oke. Nah, jadi seperti itu. Untuk bertani bawang merah atau bertani apapun, kita harus mempunyai pemikiran yang fleksibel dan dinamis ya. Jadi tidak kaku terhadap satu hal, tidak fokus terhadap satu hal, karena kita berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Bisa dari cuaca, keuangan, mood. Nah, mood itu dari pikiran kita. Nah, pikiran juga harus tenang. Pokoknya semuanya kita harus bisa menghandle, harus bisa menyatukan semua unsur. Oke, ini lintringan kita, panjang. Ini kita sendiri yang nyemplong waktu itu sebelum tanam, sebelum kultivator ya. Kita cemplong lagi. Oke, jadi gotnya emang kurang dalam, tapi nggak apa-apa, ini lebih dalam daripada musim tanam sebelumnya. Jadi lebih dalam dari musim tanam sebelumnya atau tahun yang kemarin. Oke, jadi tumbuhnya sudah serenti ya ini. Untuk perlakuan ya seperti itu tadi, kita memakai pupuk dasar kohi fermentasi, kohi kambing fermentasi ya. Kita memakai 9 kuintal. Waktu itu di papan ini 200 ru atau 3000 meter persegi. Kemudian bibitan kita habis 4 kuintal setengah. Oke, bibitan 4 kuintal setengah, kohi kambing masuk 9 kuintal. Nanti pupuk dasarannya kita minim-minim, nah, minimalis. Mungkin satu kali pemupukan ya di bawah 30 kilo mungkin nanti. Kita 1 kilonya nanti 1 bedengan ini. Oke, diukur-ukur nanti kita untuk pemupukannya, untuk mengantisipasi atau mengakali cuaca yang ekstrim. Karena di musim penghujan itu kita sudah tahu ya, kandungan air hujan itu ada sulfur atau belerang, ada juga nitrogennya. Jadi buat apa kita tambah nitrogen kalau sudah diberi anugerah oleh Sang Maha Pemberi dari air hujan, yaitu ada unsur sulfur, belerang, dan juga nitrogen dari pusat. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal menambahi sedikit-sedikit saja. Apalagi kalau kita lebih bijak memakainya fosfat dan kalium atau unsur lainnya, karena emang nitrogennya kan kita sudah dikasih dari pusat. Ya, kalau Tresno Tani begitu sih pemikirannya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sreg di hati panjenengan, Tresno Tani secara individu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bos, arep mbunakne sing njumbat-njumbat. Oke.